Aku tahu itu. Dengan status Adira, bagaimana mungkin dia bisa memenangkan hati aktor kelas atas? Citra tidak hanya cantik, dia juga memiliki tubuh yang bagus. Menurutku setiap pria pasti tahu siapa yang harus dipilih. Mendengar diskusi publik, Citra kembali ke Mandala sambil menyeringai. Dia awalnya ingin menuju ruang istirahat, tetapi ketika dia melangkah ke dalam lift, dia bertemu dengan Alexa yang ada di sana untuk menjemput suaminya dari tempat kerja. Mata mereka bertemu, tapi Citra tidak berani menatap Alexa terlalu lama. Itu membuatnya secara tidak sadar merasa bersalah. Tentu saja, Alexa telah melihat banyak orang seperti Citra di masa lalu, jadi dia langsung menghentikan pintu lift agar tidak menutup, menyilangkan tangannya dan berkata kepada Citra, "Kamu telah melanggar salah satu peraturan Tuan Kenzi. Apakah karena dia menjadi lebih baik hati sejak menikah, sehingga kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau?" Nyonya Alexa, ini urusan pribadiku. Citra tidak berani menatap langsung ke mata Alexa, takut Alexa akan mengetahui isi dirinya. Kamu akan menghadapi konsekuensi atas apa yang baru saja kamu katakan. Alexa tidak mendorong lebih jauh saat dia membuka pintu. Tindakannya singkat, tapi cukup menimbulkan dampak pada Citra. Dengan tubuhnya yang sempurna, tidak peduli apakah dia seorang model atau aktris, status dan popularitasnya sudah cukup untuk membuat Citra tertinggal jauh. Di dunia ini, tidak akan pernah ada Alexa yang lain, dia adalah seorang legenda. Pada saat itu, Citra tidak memahami kekuatan penuh dari kata-kata Alexa, tetapi tidak lama kemudian, dia akan menyadari betapa parahnya wajahnya bisa ditampar. Sementara itu, serangan online semuanya terfokus pada Adira. Semua orang mengira dia penuh tipu muslihat, dan ingin menjadi Cinderella dengan bergantung pada Baim. Sementara itu, jauh di atas, di kantor Kenzi, Gilang memutar video wawancara Citra untuk dilihat Kenzi. Kenzi melirik sekilas dan menginstruksikan, larang dia. Dia tidak mengatakan apapun lagi, hanya dua kata sederhana, karena Citra dengan berani memprovokasi otoritas dirinya dan Mandala. Gilang memahami pikiran Kenzi, jadi dia menganggukkan kepalanya. Aku akan membuat pengaturan untuk membatalkan semua dukungan dan acara Citra. Juga, hubungi Lukas dan suruh dia segera menyampaikan pernyataannya. Semakin lambat maka Baim mulai mengetuk pintuku. Meskipun dia merasa tidak ada salahnya memberi pelajaran pada Baim. Jika Baim menginginkan cinta sejati, dia seharusnya tidak menggunakan wanita lain untuk mencapainya. Dengan melakukan ini, dia jelas mempunyai keinginan mati. Jadi, masuk akal jika Adira marah. Dengan melakukan sesuatu yang pasti membuat wanita marah, dia pantas menerima konsekuensinya. Oke, Gilang terkekeh sambil berbalik dan meninggalkan kantor Kenzi. Apakah Citra kerasukan? Dia jelas tahu tempat seperti apa Mandala berada. Namun dia secara terbuka membuat rencana di depan Kenzi. Dia meminta untuk mati dengan kematian yang menyakitkan. Yang terburuk, orang yang dipilihnya untuk ditindas adalah teman Alexa. Dia punya 1000 permintaan kematian, tanpa pengecualian. Di dunia ini, selalu ada orang yang menganggap dirinya tinggi. Namun, baru pada saat-saat terakhir, mereka menyadari bahwa merekalah yang menyebabkan kematian mereka sendiri. Namun, sebelum kebenaran terungkap, omelan online mengalir ke arah Adira seperti sungai yang deras, siap menenggelamkannya hidup-hidup. Apakah ada yang memperhatikan bahwa Adira adalah adik perempuan Justin? Jadi kata mereka, burung-burung berbulu, berkumpul bersama. Adira pernah membela Alexa, tapi setelah memasuki industri hiburan, itu pasti telah mengubah dirinya. Yang bisa kukatakan adalah, industri hiburan adalah tempat yang berantakan. Bukankah Adira sakit? Dia hampir mati 1 kali dan menyebabkan keributan karena Alexa tidak mau mendonorkan ginjalnya padanya. Keluar dari sini,
Aku benci orang yang merusak hubungan orang lain. Adira, kamu pelit. Citra, kamu telah melakukan kesalahan besar, kata manajer Citra sambil melihat berita yang sedang viral. Aku seharusnya menghentikanmu. Mengapa? Citra tidak tahu bahwa dia dalam bahaya saat dia bermain dengan telepon di tangannya. Aku kira hubunganmu dengan Baim sudah pasti. Tapi sepertinya aku salah. Manajernya menarik napas dalam-dalam sambil menyilangkan tangannya. Tahukah kamu bahwa saya baru saja menerima panggilan telepon dari asisten Gilang? Semua penampilan acaramu yang akan datang telah digantikan oleh orang lain, termasuk runway dan dukungan apapun. Tahukah Anda apa artinya ini? Itu berarti Mandala telah memutuskan untuk melarangmu. Citra akhirnya berhenti memainkan ponselnya dan menatap manajernya dengan tidak percaya. Mengapa ini bisa terjadi? Saya ingin menanyakan pertanyaan yang sama kepadamu. Apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan Baim? Saya mendengar bahwa Tuan Kenzi adalah orang yang secara langsung memberikan perintah. Saya akan berbicara dengan Tuan Kenzi. Citra segera berdiri. Namun, manajernya menahannya. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu berpikir, dengan statusmu, kamu mempunyai kemampuan untuk bertemu dengan Tuan Kenzi? Manajernya mencibir. Apakah Baim bisa membantumu? Citra terdiam. Dia tidak pernah membayangkan karir seseorang bisa hancur semudah itu karena perkataan orang lain. Tapi, ini adalah karir yang baru saja dia mulai. Bagaimana bisa Tuan Kenzi melakukan ini? Itu pasti Alexa. Aku bertemu dengannya hari ini dan dia memberiku peringatan. Siapa sangka dia akan melakukan ini? Bukankah semua orang mengatakan bahwa dia tidak pernah bergantung pada laki-laki? Namun, dia mengakhirinya sampai mengeluh pada Kenzi. Mata Citra membesar karena amarah dan kebencian. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak mudah untuk diintimidasi. Aku akan mengungkapkan hal ini kepada publik. Setelah berbicara, Citra mengangkat teleponnya dengan marah dan mulai menghubungi media yang dikenalnya. Akibatnya, sebelum pernyataan Humas Mandala dirilis, Mandala meningkatkan masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi dan menyeret Alexa ke dalam masalah. Demi membela Adira, Alexa menipu Tuan Kenzi agar melarangku. Saat ini, semua sumber dayaku telah diberikan kepada orang lain. Apakah ini cara Mandala memperlakukan artisnya? Semua orang tahu betapa Tuan Kenzi sangat menyayangi Alexa. Faktanya, demi Alexa, dia telah berkali-kali meremehkan kepentingan pemegang saham. Para pemegang saham mempunyai saham di tangan mereka, jadi setidaknya mereka mempunyai kekuatan untuk bernegosiasi. Tetapi aku bukan siapa-siapa, bagaimana aku bisa melindungi kepentinganku? Aku meminta Mandala memberikan alasan untuk melarangku. Ini semua direkam dalam video dan dibagikan secara online. Citra bertekad untuk menyeret Alexa bersamanya, karena dia berasumsi bahwa Alexa yang menghasut pelarangannya. Oleh karena itu, meskipun dia tidak bisa menyamakan kedudukan, dia setidaknya mencoba meminjam kekuatan masyarakat untuk menyerang beberapa orang yang dia benci. Tapi, dia melebih-lebihkan cara netizen memandangnya, dan meremehkan pengaruh Alexa terhadap mereka. Akibatnya, dia tidak menyangka bahwa video yang dia rilis, malah akan mengirim pendukungnya ke pihak Adira. Citra ini punya masalah dengan otaknya. Jika kamu ingin mengarang cerita, tolong jangan melibatkan Alexa. Entah dia seorang model atau aktris, kamu tidak berada pada level untuk membicarakannya. Tinggalkan Alexaku kalau begitu. Dia bukan seseorang yang bisa kamu fitnah. Alexa menipu Tuan Kenzi, itu adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Jika Alexa benar-benar melakukan itu, Kenzi akan langsung menghancurkan Citra sepenuhnya. Jika kamu ingin menciptakan sensasi, tolong jangan melibatkan Alexa. Harap diingat, Tuan Kenzi adalah bos besar. Jika kamu tidak mengarang cerita,
Tuan Kenzi tidak akan repot-repot berurusan dengan model kecil sepertimu. Aku tidak tahan kalau orang-orang memfitnah Alexa. Dia baru saja menyelesaikan The Lost Relative dan masih belum pulih dari rasa lelahnya. Seolah-olah dia punya waktu untuk berurusan dengan orang yang bukan siapa-siapa sepertimu. Awalnya, aku merasa kasihan padamu. Tapi, setelah melihatmu memfitnah Alexa, aku mulai mempertanyakan apakah Adira adalah korban sebenarnya. Citra tidak pernah menyangka bahwa ketidakadilan yang dia coba ungkapkan akan berakhir dengan tanggapan seperti ini. Praktis tidak ada yang percaya bahwa dia dilarang oleh Kenzi karena Alexa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.